Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Fiona Patricia dengan NIM 2003863 kelas 5A Penjas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS, filsafat Penjas dan literasi fiskal. Di sini sudah tertera mengenai UAS, proses, output, dan outcome, yang artinya proses dan apa saja yang terkandung dan nilai-nilai saja yang keluar dari physical literasi ini sendiri. Nah, di sini sudah ada proses dari literasi fisikal itu meliputi physical education is education through and of physical activity. Jadi, pendidikan olahraga itu merupakan suatu pendidikan yang melibatkan aktivitas fisik. Dan dalam pendidikan olahraga itu mempunyai tujuan pendidikan nasional yang merupakan aset bangsa, sehingga perlu diperhatikannya kesehatannya. Perkembangan anak yang sehat sangat diharapkan dalam mewujudkan Indonesia yang kuat. Yang menjadi perhatian dalam tujuan pendidikan nasional itu yaitu bahwa saat ini anak cenderung kurang aktivitas fisik sehingga dapat ditimbulkannya permasalahan berat badan atau yang biasa disebut obesitas. Para ahli masyarakat menekankan pentingnya pencegahan dan penangatan terhadap masalah tersebut melalui promosi kesehatan dan peningkatan peran sekolah dalam mengembangkan aktivitas fisik pada anak. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional dalam physical activity atau pendidikan yang melibatkan aktivitas fisik itu untuk tercapainya anak yang sehat dan untuk mengurangi pencegahan dalam penaikan berat badan atau yang biasa disebut obesitas sehingga terwujudnya anak Indonesia yang sehat dan kuat. Menurut Ruatet DKK tahun 2010 itu, promosi kesehatan dalam upaya meningkatkan aktivitas fisik pada anak dapat dilakukan melalui konsep literasi fisik. Literasi fisik merupakan konsep kebiasaan gaya hidup yang sehat dan mengandung 4 komponen yang saling terkait, yaitu motivasi dan keyakinan fisik atau kognitif. Jadi literasi fisik itu mengandung 4 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dalam kognitifnya itu sendiri ada yang bisa disebut motivasi atau keyakinan dan pengetahuan, pemahaman, perilaku, dan fisik. Melalui bermain dapat memengaruhi perkembangan motorik pada anak usia sekolah sehingga dapat memperkaya gerakan tubuh. Sekolah berperan dalam literasi fisik pada anak melalui pendidikan jasmani dan program ekstrakurikuler olahraga sehingga meningkatkan peranan sekolah berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam mempromosikan aktivitas fisik. Keterlibatan anak pada keterampilan motorik diperlukan peran orang tua dan masyarakat dalam menerapkan literasi fisik. Dalam physical education-nya sendiri yaitu atau pendidikan olahraganya itu, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan pengembangan pada aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani. Atau dengan kata lain, pendidikan jasmani merupakan proses pemanfaatan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematis bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perspektual, kognitif, sosial, dan emosional. Dalam pendidikan jasmani, terdapat 3 faktor yang sangat mendasar dalam gerak manusia. Nah, dalam pendidikan jasmani itu terdapat 3 faktor yang sangat mendasar dalam gerak manusia. Yang pertama, faktor untuk kerja jasmani. Faktor ini sangat berpengaruh dalam melakukan aktivitas jasmani. Malahan mendasari semua gerak seperti kelincahan, kecepatan, kekuatan daya tahan, keseimbangan, kelantukan, dan stamina. Yang kedua adalah aktivitas universal, yaitu keterampilan fundamental seperti lari, lempar, lompat panjang, dan menggantung. Dan ketiga adalah gerakan khusus yang bertingkat tinggi yang dikuasai dengan latihan dan pengalaman khusus yakni mencakup aktivitas dalam pendidikan jasmani. Dan dalam tujuan pendidikan nasional itu sendiri dapat mencakup aspek organik, kognitif, neuromuskuler, perseptual, sosial, dan emosional. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, kepercayaan diri yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial, kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal, mengembangkan nilai-nilai pribadi, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi penilai pendidikan jasmani, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis,
Melalui pelaksanaan tugas-tugas ajar pendidikan jasmani, mengembangkan sikap aktivitas jasmani, mengembangkan kemampuan gerak, dan keterampilan berbagai macam dan olahraga. Nah, baik di sini tuh pendidikan olahraga itu menekankan pada keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding menurut JW tahun 1994. Dan untuk yang terakhir yaitu pendidikan olahraga adalah pembinaan anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi seperti fisik, mental, dan sosial agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Dari pandangan tersebut bisa disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup dan teratur, menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif, serta prinsip hidup sehat, menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan, meningkatkan keterampilan anak didik, dan melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Dan olahraganya sendiri ini adalah sport for life atau yang bisa diartikan sebagai olahraga sebagai kehidupan. Nah, jadi kalau misalkan sudah tertanam konsep sport for life itu berarti siswa itu lebih aktif untuk menginisiatif bahwa dia tuh generasi yang lebih kuat dan sehat gitu. Nah, generasi sehat ini merupakan generasi milenial yang produktif, inovatif, dan kompetitif atau disebut Gempik. Untuk menjadi generasi milenial produktif, inovatif, dan kompetitif yang harus bermodal sehat. Ya sehat, karena dengan kita menjaga, kita dapat menumbuhkan rasa optimis dan memiliki kekuatan dalam berbagai aktivitas yang mendukung terwujudnya target dan cita-cita kita dalam berkarya. Kita dapat terus berpikir atau menghasilkan gagasan baru dan banyak hal positif yang dapat kita lakukan. Produktif di berbagai bidang kehidupan, karena manusia yang produktiflah yang akan bertahan di panggung globalisasi, sehingga kita menjadi bagian dari generasi yang kompetitif. Kehidupan yang kompetitif dan penuh tantangan itu memerlukan modal kemampuan manusia yang berkualitas dan terutama kesehatan. Sebagai anak muda pasti tahu betapa pentingnya kesehatan, apalagi di saat seperti ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup sehat. Di saat seperti ini, kita harus lebih sadar akan kesehatan diri. Agar tidak mudah terjangkit penyakit, jadilah generasi milenial produktif, inovatif, dan kompetitif atau disebut GMP. Tetap jaga pikiran terus positif dan jangan sampai terserang penyakit. Tetap jaga kesehatan dan atur pola hidup sehat sehari-hari. Generasi